advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Terkait imunitas itu kan sesuatu perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan. Pemanggilan yang berkaitan dengan advokat, seyogianya apapun itu harus melalui organisasi. Gimanalah cara mereka untuk bisa memperpanjang tentang MOU itu. Masyarakat peduli hukum, sekarang saya mau berbincang-bincang dengan rekan advokat senior Dr. Hendrik Zaman SHMH. Apa kabar, Dr. Hendrik? Sehat, Bang. Luar biasa. Ini juga kandidat doktor ini. Kapan selesainya nih? Iya ya. Jadi saya saat ini bersama Dr. Hendrik untuk ke beberapa kali nih, dan saat ini kami berbincang-bincang seputar organisasi dan advokat. Wah, itu cerita bagus. Iya. Bung Hendrik, bagaimana keadaan organisasi advokat menurut Bung Hendrik untuk sampai saat ini? Terima kasih. Pertama ini saya harus memberikan selamat kepada 3 pimpinan organisasi advokat Pradi. Pertama itu Koji Hasibuan, kemudian juga itu Dr. Luhut MP Pangaribuan, kemudian juga itu tidak lupa juga sahabatku Dr. Junifer Girsang. Pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada mereka nih. Ada niat baik melihat keadaan organisasi yang sudah terpecah belah, beranak cucu sampai puluhan, tapi mereka memotori untuk bersatunya advokat ini dalam rangka mewujudkan roh persatuan advokat. Itu harus kita salut. Selamat ya kepada 3 pimpinan sahabat-sahabat ini. Semoga ini terwujud dalam waktu yang dekat. Yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya miris. Advokat ini banyak sekali organisasi advokat yang dalam kesehariannya sepertinya berlomba-lomba mencari terus semua pendukung-pendukungnya. Sudah tanpa lagi punya standar bagaimana merekrut advokat itu dalam rangka menegakkan moral dan hukum yang benar. Ini miris sebenarnya. Tapi oke lah, dengan adanya ketiga pimpinan organisasi yang tadi ini sudah menyatakan bersatu, harapan saya ke depan ini bisa terwujud. Apalagi dengan adanya tim 9, yang notabene mereka juga harus bisa mengakomodir perasaan seluruh advokat Indonesia. Tidak boleh lagi ada berpikiran secara sektoral. Tidak boleh ada yang namanya egoisme. Tidak boleh ada yang namanya memiliki prinsip kebenaran yang mutlak oleh satu orang. Nah, itu harus dihindari. Lihatlah mereka 3 ini sudah mulai sesuatu. Artinya apa? Dengan adanya kesepakatan itu kan mereka sudah memulai yang namanya itu menghilangkan egoisme sektoral, egoisme pangkat jabatan mereka sebagai ketua umum, tapi mereka mau berkorban untuk mempersatukan kita. Itu harus kita salut. Ya. Itu sampai di situ dulu. Berarti ini awal daripada supaya bersatu kembali dalam arti secara luas ya. Betul. Walaupun memang ini akan masih panjang perjalanannya mungkin ya. Oke. Ya. Tetapi gini, selama ini kan setelah banyaknya organisasi, tentu ini kan berpengaruh kepada kredibilitas daripada advokat sendiri. Oke. Tentu termasuk juga menyangkut daripada advokat yang dalam rangka menjalankan tugasnya. Jadi saya teringat kepada hak imunitas advokat ya. Bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam rangka menjalankan tugasnya dengan etiket baik. Dulu Bung Hendrik mungkin tahu juga, karena saya tahu persis Bung Hendrik juga yang sering bahkan ketua bidang pembelaan ya dulu bahwasanya banyak advokat yang dipanggil. Kalau dulu itu selalu pemanggilan melalui organisasi, tapi kelihatannya saat ini sudah langsung. Jadi setelah kita lihat apa penyebabnya, ternyata satu karena advokat itu organisasi sudah banyak. Pradi sendiri tadi udah pecah 3 sebelumnya ya, yang sekarang udah mau bersatu. Dan kedua, MOU yang sudah ada tadinya pemanggilan harus melalui organisasi itu sudah berakhir. Bagaimana pandangan Bung Hendrik tentang hal ini? Sebenarnya begini, sebelum saya menjawab itu saya coba mengutip ada tentang ahli progresif namanya Bernardus Maria Tavernier. Beliau mengatakan begini, berikan saya jaksa, hakim,
polisi, advokat yang baik, maka seburuk apapun hukum itu dijalankan orang baik pasti baik. Ya. Itu yang pertama. Kenapa saya bicara seperti itu? Terkait imunitas itu kan sesuatu perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh para law enforcement, polisi, jaksa, hakim, bahkan KPK. Itu wajib. Tidak ada tawar-menawar soal itu. Artinya apa? Pradi pada saat itu yang begitu kokoh dan berwibawa selama 10 tahun, yang dari tidak ada organisasi menjadi ada. Dari situlah kita dulu. Saya juga termasuk juga Bung Joni ini kan, itu kita bagaimana berkutat kita dari KKAI sampai bentuklah Pradi. Setelah itu ada deadlock terjadi di Makassar itu. Ya, akhirnya apa? Terbengkalai terhadap hak-hak dari para advokat ini. Ya. Diawali dengan MOU, Memorandum of Understanding antara Kapolri dengan Pradi pada saat itu. Itu ditandatangani oleh Oto Hasibuan. Dan di situ kan sudah jelas mengatur, ya, secara moral itu wajib dihormati oleh para penegak hukum, terutama polisi. Tidak bisa dengan alasan bahwa berakhirnya secara administratif lalu ditinggalkan gitu saja, tidak bisa juga. Karena apa? Substansi daripada MOU itu kan pesan moral. Artinya menegakkan hukum seperti kata Teverne tadi itu, menegakkan hukum itu tidak harus tergantung kepada yang namanya administratif itu. Oke, secara administratif mungkin dia merasa bahwa Pradi ini sudah 3, bagaimana kami? Tidak bisa juga dijadikan alasan seperti itu. Karena itu administratif, toh dia punya identitas kok. Dia punya identitas, tinggal dia apa susahnya zaman sekarang. Artinya kembali kepada perilaku polisi, itu dia harus bisa menegakkan hukum secara benar. Nggak bisa juga, secara moral dia harus tegakkan itu. Karena ini adalah ketentuan undang-undang, betul. Ya, tentu setiap pemanggilan yang berkaitan dengan advokat, siogianya apapun itu harus melalui organisasi gitu. Sekalipun MOU ini sudah berakhir. MOU itu kalau saya menurut itu kan soal administratif. Administratif itu kan tidak menghilangkan substansi pesan dari MOU itu. Kenapa? Apalagi advokat itu kan dia juga salah satu penegak hukum. Tidak bisa dong dengan dasar bahwa sudah berakhir selesai. Tidak bisa begitu juga. Itu administratif. Memang sebaiknya mereka itu juga harus memperpanjang, dan inilah yang kita minta kepada pimpinan 3 ini. Ini yang sangat mendesak. Bagaimanalah cara mereka untuk bisa memperpanjang tentang MOU itu. Jangan terikat kepada saya ketua ini, 3-3-nya sajalah datang ke sana. Supaya memberikan perlindungan. Tidak harus menunggu bahwa satu dulu, nggak bisa, karena ini sangat mendesak. Contoh, banyak sekali advokat ditangkap sekarang karena dia masang plang. Masang plang dituduh menyerobot. Kan repot. Dituduh merusak lah, apalah segala macam, tidak taat. Nah, ini harus diberikan perlindungan mereka ini. Tidak bisa menunggu dulu MOU, tidak bisa. Berarti selain memang pasal itu secara imperatif sudah ada harus dilaksanakan, tetapi memang supaya ada keseragaman, MOU itu bisa saja untuk diperpanjang, apalagi saat ini sudah bersatu. Ini aja dulu yang pertama dilakukan. Disinilah kebersamaan mereka untuk kepentingan advokat seluruh Indonesia. Betul. Tinggal mereka 3 ini saja menjalankan saja toh. Ya toh. Apalagi seperti sekarang, Pak Yunifer sudah ketua umum. Kemudian Pak Luhut juga ketua umum. Ketiga juga ada Oji Hasibuan. Apa susahnya tinggal mereka mau ke sana saja, polisi, Kapolri, tanda tangan lagi supaya dari segi prosedur pemanggilan itu ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Tapi janganlah itu dijadikan alasan kemudian mengabaikan tentang pesan moral tadi itu, kewajiban moral dari polisi untuk memberitahukan seminimal mungkin, memberitahukan organisasinya. Ini advokat kupanggil, bagaimana sikap kalian? Tidak boleh juga dia bilang, nggak bisa lah, nggak tahu tuh, nggak bisa lagi. Itu nggak bisa. Contoh ini sederhana. Ini ada lampu merah rusak. Lampu merah rusak nih. Orang melanggar, nggak bisa dihukum. Karena lampu merah tidak ada, orang semua sudah tahu. Itulah pesan moral dari MOU itu. Tidak bisa karena tidak ada tanda lampunya, orang sebebas-bebasnya, tidak bisa juga gitu. Artinya
dengan keadaan seperti saat ini, sekalipun memang tetap itu berlaku hak imunitas, tapi supaya ada keseragaman di seluruh Indonesia dan untuk perlindungan kepada advokat, sudah seyogianya ketiga ketua umum yang ada sekarang, khususnya ketua umum, supaya memperpanjang atau menghidupkan kembali MOU ini demi kebersamaan. Advokat. Itu dia, itu penting. Itu kalau itu saja sudah cukup, saya berpikir itu akan semua terlaksana. Soal nanti siapa menjadi pemimpin itu soal metode. Metode mau apapun caranya itu lain lah. Itu soal lain. Mau siapa mau jadi ketua umum itu soal lain. Tapi yang penting adalah dia harus mengutamakan kepentingan, ya, kepentingan perlindungan hukum terhadap advokat dan pencari keadilan. Tidak boleh polisi itu harus ada di atas sendiri, sedangkan ya advokat di bawahnya. Begitu juga hakim, jaksa, KPK. Tidak boleh dia merasa begitu. Jadi sesuai dengan undang-undang advokat juga bahwa advokat, jaksa, hakim, polisi adalah setara, ya. Oleh karena itu perlu perlindungan. Mari kita hidupkan kembali MOU yang sudah ada sebelumnya. Dan itu penerapan tiga ini yang kemarin sudah tanda tangan itu. Ketua umum 3 organisasi tersebut. Wah, walaupun singkat, luar biasa perbincangan kita ini, Bung Hendrik. Selamat dulu. Itu yang penting. Mari kita dukung terus. Jangan kita membangun narasi-narasi yang provokatif untuk pecah belah. Supaya mari kita satukan bersatu dan juga semakin kuat. Itu dia.